Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini kami akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai ataksia, sekaligus menyelesaikan salah satu tugas UTS kami yaitu biopsikologi yang diampu oleh Bapak Imaduddin MA. Yang menganggotakan saya sendiri Dida Sabrina dan teman saya Nur Afifah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Jadi di sini saya menjelaskan tentang pengertian ataksia. Ataksia dikenal sebagai gangguan langka yang ditandai dengan hilangnya kontrol penuh dari gerakan tubuh. Ataksia berasal dari istilah Yunani, lebih tepatnya dari kata ataksis, yang berarti tidak terkondisi atau tidak beraturan. Ataksia adalah gangguan gerakan tubuh yang disebabkan masalah pada otak. Ataksia sering muncul ketika bagian dari sistem syaraf yang mengendalikan gerakan mengalami kerusakan. Biasanya pada penderita ataksia mereka mengalami kegagalan kontrol otot pada tangan dan kaki mereka. Saat terserang ataksia, seseorang sulit menggerakkan tubuh seperti yang diinginkan, atau anggota tubuh dapat bergerak di saat yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, ataksia berarti juga gangguan syaraf atau neurologis yang berpengaruh pada koordinasi, keseimbangan, dan cara bicara. Selanjutnya ada gejala ataksia. Gejala ataksia umumnya ditunjukkan dengan gangguan syaraf. Gejala ini juga dapat berkembang perlahan atau menyerang secara tiba-tiba, yang meliputi pertama ada koordinasi gerak yang buruk, kedua ada langkah kaki yang tidak stabil atau seperti mau jatuh, ketiga ada kesulitan mengendalikan motorik halus seperti makan, menulis, dan mengancing baju, keempat ada perubahan cara bicara, kelima ada sulit menelan, keenam ada nystagmus atau gerakan bola mata yang tidak disengaja. Pergerakan mata ini dapat terjadi pada satu atau dua mata yang bergerak ke samping atau horizontal, atas bawah, vertikal, atau memutar. Yang terakhir ada gangguan dalam berpikir atau emosi. Selain itu, ataksia dapat terjadi pada beberapa area dalam sistem saraf. Berdasarkan lokasi kerusakan, maka ataksia terbagi menjadi 3. 1. Ataksia cerebellum atau otak kecil. Kedua, ataksia sensorik. Ketiga, ataksia vestibular. Ataksia cerebellum. Ataksia cerebellum ditunjukkan dengan gejala berupa perubahan kepribadian atau tingkah laku, otot menjadi lemah atau mengalami tremor, sulit berjalan, bicara cadel, atau berjalan dengan langkah yang lebar. Ataksia sensorik. Saraf perifer merupakan bagian sistem saraf selain otak dan saraf tulang belakang. Gejala ataksia sensorik antara lain mati rasa di tungkai, sulit menyentuh hidung dengan mata tertutup, tidak bisa merasakan getaran, sulit berjalan dalam cahaya redup, atau langkah yang berat saat berjalan. Ataksia vestibular. Kerusakan jenis ini terjadi pada sistem vestibular di telinga bagian dalam. Fungsi sistem vestibular adalah untuk mengatur gerakan kepala, keseimbangan tubuh, serta mempertahankan postur tubuh dalam sebuah ruang. Gejala gangguan sistem vestibular antara lain gangguan penglihatan atau pandangan kabur, mual dan muntah, masalah saat berdiri atau berduduk, sulit berjalan lurus, serta vertigo atau pusing. Penyebab ataksia. Jenis ataksia ini terjadi pada saat ada gangguan pada syaraf tulang belakang karena cedera atau penyakit. Ada beberapa penyebabnya antara lain yang pertama ada infeksi bakteri pada otak, kedua ada kurangnya hormon tiroid dalam darah, ketiga ada cedera berat pada kepala pasca jatuh atau kecelakaan, keempat ada tumor otak, kelima ada cerebral palsy, keenam ada penyakit autoimun, ketujuh ada sindrom paraneoplastik,
Kedelapan ada hidrosefalus, kesembilan ada kecanduan alkohol dan nafsa, dan masih banyak lagi penyebab yang lainnya. Ataksia genetik. Ataksia genetik merupakan ataksia yang diturunkan dari orang tua, di mana terdapat kesalahan pada gen tertentu yang membuat fungsi sel saraf di otak atau tulang belakang terhambat, sehingga menyebabkan kerusakan sel saraf. Adapun jenis ataksia genetik antara lain: 1. Ataksia karena gen dominan atau gangguan dominan autosomal. Yang kedua, ataksia karena gen resesif atau gangguan resesif autosomal. Ataksia karena gen dominan. Pada gangguan ini, ataksia dapat diturunkan meski gen abnormal yang diturunkan hanya dari salah satu orang. Salah satu yang termasuk golongan ini adalah ataksia spinocerebellar, yang biasanya menyerang orang dewasa di usia 25-80 tahun. Jenis lainnya adalah ataksia episodik, yang dapat dipicu akibat terkejut atau gerakan tiba-tiba serta stres. Gejala awal ataksia episodik dapat muncul saat remaja. Ataksia karena gen resesif. Pada gangguan ini, kedua orang tua perlu menurunkan gen pada anak untuk menimbulkan ataksia. Beberapa jenis ataksia adalah ataksia Friedreich, ataksia telangiectasia, ataksia cerebellar bawaan, dan penyakit Wilson. Ataksia idiopatik. Untuk ataksia jenis ini tidak dapat diketahui apa penyebabnya. Dengan kata lain, jenis ataksia ini tidak dilatar belakangi oleh mutasi gen, cedera, atau penyakit. Yang termasuk ataksia idiopatik adalah multiple system atrophy. Ataksia ini dapat terjadi karena kombinasi dari faktor lingkungan atau genetik. Selanjutnya, diagnosis ataksia. Diagnosis ataksia dapat diterapkan oleh dokter setelah menanyakan gejala dan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan saraf. Pemeriksaan tersebut termasuk melibatkan kondisi ingatan dan konsentrasi, penglihatan, pendengaran, keseimbangan, koordinasi, serta refleks pasien, guna mengetahui penyebab ataksia. Dokter dapat menyarankan pemeriksaan penunjang seperti pemindaian otak, fungsi lumbal, dan tes genetik. Adapun cara pengobatan ataksia. Penanganan ataksia dilakukan berdasarkan penyebab. Sebagai contoh, ataksia akibat defisiensi vitamin dapat diatasi dengan pemberian suplemen vitamin. Sementara itu, ataksia episodik dapat diatasi dengan obat acetaminophen dan menghindari faktor pemicu seperti stres. Untuk ataksia yang diperoleh karena infeksi dapat diatasi dengan pemberian obat antibiotik dan antivirus. Untuk meringankan gangguan yang dialami, dokter merekomendasikan meminum obat yang diberikan atau dengan melakukan beberapa terapi untuk membantu penderita agar bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri. Misalnya seperti terapi fisik untuk membantu koordinasi dan meningkatkan keluasan penderita dalam melakukan gerakan. Kedua, terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan bicara dan menelan. Ketiga, terapi okupasi untuk membantu penderita dalam melaksanakan kegiatan rutin, misalnya makan sendiri. Selain dengan terapi, mereka juga memberikan motivasi dan pengalaman yang lebih baik dari kondisi yang dialami. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, saya dan teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata.
Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga dari pemaparan yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.